Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Di sini saya akan menjelaskan 3 pendekatan pemahaman hadis kontemporer. Lahirnya hadis kontemporer dalam memahami hadis Nabi juga bisa disebabkan adanya kemunduran dalam keinginan memahami suatu hadis sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa metode dan pendekatan syarah hadis yang terus mengalami perkembangan hingga sampai kemudian bermunculan beberapa metode. Misalkan metode hermeneutika yang diasumsikan juga turut mewarnai beragamnya metode pensyarahan. Dipandang cukup memberikan solusi pembacaan yang cukup sesuai dengan problem masyarakat masa kini. Yang pertama yaitu pendekatan hermeneutika. Pada metode penafsiran hermeneutika bahasa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurul Najwah dalam bukunya, bahwa penafsiran dengan ungkapan yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan audien yang merupakan sebagai sebuah teori interpretasi. Ia dihadirkan untuk menjembatani keterasingan dalam jarak waktu, wilayah, dan sosiokultural Nabi antara teks dan audiens atau audiens umat Islam dari masa ke masa. Contoh hadisnya, haddatsana Abu Yaman qala akhbarna Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad 'an al-Akhraj 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang menguasai diriku, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga saya lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya. Memahami hadis dari aspek bahasa dilakukan karena berfungsi untuk membantu mengetahui kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Salah satunya dengan memahami dari aspek bahasa redaksi hadis. Bahasa redaksi hadis di atas menjadi acuan dalam pemahaman matan hadis. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan historis. Dalam metode pemahaman hadis Nabi dengan menggunakan pendekatan historis, lebih mengacu pada perhatiannya terhadap peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis Nabi. Memahami hadis dengan menggunakan pendekatan ini, misalkan penulis contohkan mengenai hukum rajam yang dijelaskan oleh Nizar Ali pada masa Nabi Muhammad SAW. Orang Islam hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang memiliki kitab suci dan juga diikuti oleh umat Islam. Dari pemahaman hadis melalui pendekatan historis didukung secara korelatif oleh ketentuan dalam ayat Al-Quran. Hadis raja memuat ketentuan hukum bagi laki-laki dan perempuan yang berzina muhson. Muhson adalah rajam atau dilempari batu atau sejenisnya hingga mati. Maka pemahaman hadis secara historis karena didukung oleh korelasional dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain, maka dapat diperoleh kesimpulan meskipun hadis rajam sahih dan pelaksanaan hukumnya pernah diterapkan oleh Nabi, tetapi melalui telaah historis hadis tersebut telah dimansukh oleh Al-Quran surat An-Nur ayat 2, sehingga hadis ini tidak bisa diberlakukan karena termasuk hadis ghairul ma'mul bih. Contoh hadis yang artinya, telah menceritakan kepadaku Musa ibnu Ismail, ia mengatakan bahwa Abdul Al-Wahid telah mengatakan kepadaku, yang telah ia terima dari Syaibani, di mana ia mengatakan, saya bertanya kepada Abdullah Abi Aufa mengenai rajam. Maka ia pun kemudian menjawab, Nabi telah melakukannya. Kemudian
Aku bertanya lagi kepadanya, apakah hal tersebut terjadi sebelum atau sesudah diturunkannya surat An-Nur? Ia menjawab, aku tidak tahu. Riwayat serupa ditemukan oleh Ali ibnu Masyar, Khalid ibnu Abdullah, dan Ubaidillah ibnu Humaid dari Syaibani. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah cara pandang terhadap pemahaman hadis melalui pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sistematis atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai sunnatullah yang terdokumentasi dengan baik, yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran dan karyanya. Yang sistematis, ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti kemajuan kualitas pemikiran dan aktivitas manusia. Dengan pendekatan melalui ilmu pengetahuan dapat membentuk nalar ilmiah yang berbeda dengan nalar awam atau khurafat atau mitologis. Nalar ilmiah ini tidak mau menerima kesimpulan tanpa menguji premis-premisnya, hanya tunduk kepada argumen dan pembuktian yang kuat. Tidak sekedar mengikuti emosi dan dugaan semata. Bentuk itu pula kiranya dapat dalam memahami kontekstual hadis. Diperlukan pendekatan seperti ini agar tidak terjadi kekeliruan untuk memahaminya. Contoh dalam hadisnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu kulluhu thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil akhiri shifa'an. Yang artinya apabila lalat jatuh dalam minuman salah seseorang di antara kamu, maka benamkanlah, kemudian buanglah karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayapnya yang lain terdapat obat. Hadis ini ditolak oleh Muhammad Taufik Siddiqi dan Abdul Al-Waris Al-Kabir karena menurutnya tidak sesuai dengan pandangan rasio, karena lazimnya lalat itu pembawa kuman yang dapat menimbulkan penyakit. Padahal hadis ini telah dinilai sahih oleh para ulama hadis sejak dahulu sampai sekarang. Namun sejumlah riset belakangan ini ternyata menguatkan kebenaran hadis tersebut. Penjelasan dari Rasulullah SAW ini kini termasuk di antara ilmu baru yang ditemukan beberapa tahun belakangan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.